Di awal kisah, kita diperlihatkan wanita berambut pirang yang bernama Jane. Ketika Jane sedang mengantar pesanan, ada seorang pria yang menggoda Jane. Namun, Jane tak menghiraukan dan tetap sportif dengan pekerjaannya itu. Karena merasa kesal, pria itu berkata kepada Jane, "Kau hanyalah seorang pelacur." Jane tidak terima dengan perkataannya itu, dan ia langsung mematahkan tangan pria tersebut. Kemudian datanglah manajer restoran karena ada keributan. Namun, manajer memecat Jane karena melakukan kekerasan. Singkat cerita, ketika Jane ingin pulang, tiba-tiba pria itu memukul Jane dari belakang. Jane dikeroyok oleh sang pria dan teman-temannya. Ketika pria itu lengah, Jane menendang kelamin pria itu dan berhasil mengalahkan semuanya. Sesampainya di rumah, Jane langsung mandi untuk membersihkan tubuhnya yang sudah bersimbah darah. Setelah selesai mandi, Jane langsung bersiap-siap mengemas barang-barang dan meminta izin kepada ibunya untuk pergi ke Hong Kong. Ibunya berpesan kepadanya, jangan sampai ia seperti ayahnya yang tewas akibat turnamen itu. Oh, and honey, don't forget to bring back a pack of cigarettes, yeah? Sure, Mama. Jane pergi ke Hong Kong seorang diri. Sesampainya di Hong Kong, Jane menanyakan alamat kepada seorang pria. Di tempat yang sama, Sue sedang berbelanja di sebuah warung dan ia tak sengaja melihat Jane pergi bersama pria tersebut. Dan ia pun bergegas untuk mengikutinya. Namun tak diduga, pria itu membawa Jane ke tempat sepi dan berniat untuk merampas barang-barang berharga milik Jane. Jane tak sanggup melawan ketua preman yang berbadan besar. Jane melihat Sue membantunya melawan preman itu, dan tak lama kemudian Jane pingsan. Di sisi lain, ada seorang bad girl yang bernama Ling. Ling penasaran dengan sebuah tempat, dan ia mencoba masuk ke tempat tersebut. Ternyata, ini tempat pelatihan bela diri. Wei adalah guru dan pemilik di tempat pelatihan ini. Dengan sombongnya, Ling menantang petarung terbaik yang ada di tempat pelatihan Wei. Tanpa diduga, Ling berhasil memenangkan pertarungan tersebut. Kemudian, Wei menyuruh semua muridnya untuk keluar karena mereka tak berpotensi untuk mewakilinya di turnamen bela diri. Wei berkata kepada Ling, "Aku akan mengajarimu latihan bela diri selama 3 bulan. Namun sayang, Ling menolak ajakannya karena tak dibayar. There are things with a value beyond money. Ketika malam tiba, Ling menyusup ke tempat pelatihan Wei dan mencuri pedang miliknya. Namun, Wei memergokinya dan berkata pedang itu sangat berharga. Kemudian, Wei mengajaknya bertarung untuk melihat seberapa besar kemampuan yang Ling punya. Kemampuan Ling tak seimbang dengan kemampuan Wei, maka dari itu, Ling menerima ajakan Wei untuk berlatih selama 3 bulan dan bertarung untuk mewakilinya di turnamen bela diri. Di scene berikutnya, Jane terbangun dari pingsan dan ia penasaran dengan tempat ini. Tempat ini terlihat sangat tua dan kotor. Maka dari itu, Jane berinisiatif menyapu dedaunan yang ada di tempat ini. Dan tanpa disengaja, ia menemukan seekor burung yang telah mati. Ternyata, bangunan kuno ini adalah rumah dan tempat pelatihan Sue. Sue menghampiri Jane dan berkata, "Aku bisa menghidupkan kembali burung yang mati ini." Melihat dengan matanya sendiri, Jane langsung terpukau dengan kemampuan Sue. Dan akhirnya, kedua rival ini memiliki murid yang mewakili mereka di turnamen bela diri. Jane menjadi perwakilan Sue, begitu pula dengan Ling yang menjadi perwakilan Wei. First step. Second step. Eat. Mereka berdua dilatih habis-habisan untuk menjadi yang terbaik. Jane dilatih untuk menyatu dengan alam dan memukul lonceng yang begitu besar. Begitu pula dengan Ling yang harus merubah penampilannya dan bertarung dengan Wei secara langsung. Setelah selesai latihan, Ling bertanya kepada Wei, "Apakah orang di bingkai itu adalah kekasihmu?" Wei menjawab, orang tersebut adalah kakaknya. Kakaknya bunuh diri karena ditinggal oleh Sue. Maka dari itu, Wei sangat muak dengan Sue dan itu sebabnya mereka berdua menjadi rival. Ketika malam tiba, Ling dan Wei berjalan di perkotaan. Maksud dan tujuan Wei adalah menguji kemampuan Ling dengan cara membuat keributan di tempat umum.
Hey, big boy. Tell your shy little puppets to stop making. Tak hanya diam, Ling langsung dihampiri oleh wanita itu. Karena merasa terdesak, pria itu langsung mengambil linggis. Namun tiba-tiba, dengan satu pukulan saja, pria besar itu langsung tepar. Wei memberitahu Ling, pukulan yang baru saja ia lakukan adalah sentuhan kematian, atau biasa disebut dengan dimmak. Dan pria itu bisa selamat apabila ambulans datang tepat waktu. Kita beralih scene. Latihan keras yang Jen lakukan akhirnya membuahkan hasil. Kemampuan Jen meningkat dibandingkan sebelumnya. Tanpa pikir panjang, Shu dan Jen berangkat ke turnamen menggunakan perahu. Di tempat turnamen, Wei dan Ling telah sampai lebih dulu. Wei bertemu dengan Mr. Seng. Mr. Seng adalah teman lamanya sekaligus orang penting, karena ia mengatur semua keuangan dalam turnamen ini. You know what I mean, right? This a battle with gambling tradition. Wei juga bertemu dengan juri, dan juri menyuruh Ling untuk menandatangani perjanjian turnamen. Sorry. What? You don't need to ride to fight. Sesampainya di turnamen, Shu langsung diberi tatapan sinis oleh Wei. Juri juga menyuruh Jen untuk menandatangani perjanjian ini. Perjanjian ini sangat penting karena juri tidak bertanggung jawab dengan resiko yang diterima oleh para peserta turnamen. And I thought all that calligraphy was a waste of time. The better the writer, the better the fighter. Dan akhirnya, semua petarung-petarung hebat dari berbagai negara telah hadir di turnamen ini. Welcome to the 435th meeting of the Kumite. Pertarungan akan segera dimulai. Nampaknya, Jen sangat kesulitan melawan taekwondo. Ia terdesak dan hampir keluar garis. Tak mau terpojokan terus-menerus, akhirnya Jen mencoba serius di pertandingan ini. Benar saja, keseriusannya membuahkan hasil. Jen berhasil mengalahkan taekwondo dengan 1 kali tendangan. Pertandingan berikutnya dimulai. Berikutnya kita persingkat saja, dan fokus pada pertandingan seorang petarung wanita dari Rusia yang sangat keji, yaitu Svieta. Svieta berhasil mengalahkan beberapa petarung dengan mudah, namun ia tak mengenal ampun dan tetap mengajar lawannya itu meskipun ia tahu lawannya sudah tak berdaya. Pertandingan berikutnya pun dimulai. Ling melakukan tendangan istimewa dan membuat lawannya tak berdaya. Pertandingan di hari pertama telah selesai. Peserta diperbolehkan mandi terlebih dahulu dan kembali ke tempat pelatihan masing-masing. Singkat cerita, ketika Jen ingin pulang ke tempat pelatihan, tanpa disengaja, ia melihat penculik yang mencuri tasnya. Tanpa pikir panjang, Jen langsung mengikuti pria itu. Jen mengikuti pria itu sampai ke markasnya. Jen meminta tolong kepada preman itu untuk mengembalikan foto ayahnya yang ada di dalam tas. Jen tak peduli jika preman itu mengambil uangnya. Ia hanya meminta foto ayahnya dikembalikan padanya. Tiba-tiba, preman itu dengan sengaja membakar foto ayahnya. Sontak saja, Jen tak terima dengan kelakuan preman itu dan langsung menghajar mereka. Jen berhasil mengalahkan para preman itu, dan tiba-tiba Shu datang menghampirinya. Jen mencoba menjelaskan kepada Shu tentang kejadian ini, namun Shu sangat marah kepada Jen karena ia memanfaatkan kemampuan bela dirinya untuk membalas dendam. They burned my father's like a fine sword cutting down stray dogs. Saking marahnya, Jen tak dianggap murid lagi oleh Shu. Singkat cerita, Jen pergi ke Hotel Langham untuk bertemu dengan Mr. Seng. Sesampainya di hotel, Jen langsung bertanya kepada Mr. Seng apakah dia mengenal ayahnya. Kemudian Mr. Seng menjawab, ia hanya ingat ayahnya berhasil lolos ke babak final. Namun, tiba-tiba ayahnya menghilang sebelum pertandingan dimulai. My client's been on your opponent, but I have not, for now. Pertandingan hari kedua akhirnya dimulai, dan di pertandingan ini diperbolehkan menggunakan senjata untuk bertarung. Meskipun ada tombak yang menancap di tubuh number 9, namun ia berhasil memenangkan pertandingan tersebut dengan 1 kali tendangan. Setelah pertandingan berakhir, Jen bertanya kepada juri tentang ayahnya, dan juri itu menjawab, ayahnya Jen adalah petarung terbaik di masanya. Namun juri heran kenapa ayahnya tak muncul di pertandingan final tersebut. Battle kedua pun dimulai. Kali ini giliran Jen yang harus bertarung.
Nampaknya Jen terjatuh dan sangat terdesak. Hawan yang seharusnya menang tiba-tiba terjatuh karena dilempar kayu oleh Jen. Battle kedua berhasil dimenangkan oleh Jen. Lanjut ke battle ketiga antara Cassidy. Nampaknya Cassidy berhasil mengimbangi Shweta di awal pertandingan. Ternyata Shweta hanya bermain-main di awal pertandingan. Shweta membuang pedangnya dan mulai serius di pertandingan ini. Shweta berhasil membalikkan keadaan dan melakukan eksekusi brutalnya kepada Cassidy. Cassidy berusaha untuk keluar garis karena ia tak mampu melawan The Killer Shweta. Shweta belum merasa puas, ia langsung mengambil pedang dan memotong leher Cassidy hingga tewas. Tak hanya diam, Jen berusaha menolong Cassidy, namun tak ada seorang pun yang mau membantunya. Battle ketiga berhasil dimenangkan oleh The Killer Shweta, dan lanjut ke battle selanjutnya antara Jen dihadapkan dengan Shweta di babak ini. Jen sempat gugup karena Shweta bukan lawan yang mudah. Tiba-tiba Ling datang dan memberi support kepada Jen sehingga membuatnya lebih percaya diri. Di awal pertandingan, Jen membuat Shweta terbojok dan kewalahan. Keadaan berbalik ketika Shweta mulai serius. Shweta memukul dan melakukan eksekusi brutalnya kepada Jen. Jen terbaring lemah dan tak bisa bergerak. Di sisi lain, ketika Shu sedang latihan, tiba-tiba ada seekor burung yang mati di sebelahnya. Merasa ada yang tak beres, Shu melakukan meditasi kepada burung tersebut. Dan ketika juri hendak mengumumkan Shweta sebagai pemenang, tanpa diduga, tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba Jen bangkit seperti orang yang habis mati suri. Seperti diberi kehidupan untuk kedua kalinya, Jen memanfaatkan kesempatan tersebut untuk fokus dan serius di pertandingan ini. Shweta terdesak dan tak mampu membalikkan keadaan, dan Shweta kalah dengan 1 kali tendangan. Juri mengumumkan battle kelima dimenangkan oleh Jen. Setelah pertandingan berakhir, Jen dihampiri Mr. Seng di ruang ganti karena ia merasa kesal dengan hasil pertandingan ini. Mr. Seng bertaruh banyak kepada Shweta dan merasa dirugikan atas kemenangannya itu. Ternyata Mr. Seng rela melakukan apapun demi memenangkan taruhan. Dan Mr. Seng adalah biang keladi yang membuat ayahnya Jen tak muncul di final. Son of a bitch. Mr. Seng juga membunuh kekasihnya Shu demi melunasi hutang. Maka dari itu, Mr. Seng mengadu domba Wei dan Shu untuk menutupi keburukannya. Singkat cerita, Jen pergi ke kuil untuk bertemu dengan Shu dan memberitahu semua keburukan Mr. Seng. Your ribs are cracked. Internal bleeding. Dan tanpa diduga, sebenarnya Shu mengetahui kebenaran itu sejak lama. Namun semuanya ia pendam karena Shu tak mau membalas dendam. Jen tak setuju dengan pemikiran Shu. Jen memberikan foto ayahnya dan berkata, "Di balik foto itu ada tulisan untukmu, silakan dibaca." Setelah melihat itu, Shu tersadar diam saja tak akan merubah apa-apa. Kemudian Shu mengobati Jen agar Jen bisa bertarung di final melawan Ling. Kita beralih scene. Wei sangat berterima kasih atas perjuangan Ling yang berhasil masuk final. Wei memberitahu Ling bahwa dirinya tak pernah membenci Shu, namun yang namanya cinta bisa berubah menjadi racun. Dan akhirnya, pertandingan yang ditunggu-tunggu telah tiba. Juri dan penonton terkejut karena Jen berhasil sembuh dari patah tulang hanya dengan 1 malam. Di awal pertandingan, terlihat kemampuan mereka sangat seimbang. Ling menyuruh Jen untuk menyerah, namun Jen tak menghiraukan perkataannya. Pertarungan mereka begitu sengit. Ling memukul wajah Jen hingga berdarah, namun pertarungan masih terus berlanjut. Nampaknya, Ling berhasil menguasai Dimmak yang diajarkan oleh Wei. Ling memukul kepala Jen sehingga membuat telinganya berdarah. Namun tiba-tiba Jen melihat bayangan ayahnya. Seakan-akan ayahnya ikut melihat pertandingan ini. Semangat pun berkobar. Jen yang awalnya hanya bisa bertahan, sekarang sudah mulai berani menyerang.
Serangan Jane membuat Ling terkapar, namun Ling masih belum menyerah. Benar-benar tak diduga, Ling mental dengan satu kali tendangan dan nyebur ke laut. Pertandingan final dimenangkan oleh Jane. Melihat Jane menang, Mr. Seng berusaha kabur, namun ia dicegat dan tak bisa lari kemana-mana. Sebelum Mr. Seng menarik pelatungnya, Jane meminta Mr. Seng untuk memberitahu kebenarannya. Wai kebingungan dengan apa yang Jane ucapkan dan meminta Mr. Seng untuk memberitahunya. This is your last chance. Akhirnya Mr. Seng memberitahu bahwa Su tak terlibat dengan kematian kakaknya, dan yang membunuh kakaknya Wai adalah dirinya sendiri. Dan sebenarnya Su mengetahui kasus ini, namun Su tak bicara apapun kepada Wai karena ia tak ingin melihat Wai balas dendam kepada Mr. Seng. Sorry, Wai. Wai sangat kesal dengan Mr. Seng dan Mr. Seng langsung ditangkap. Juri mengatakan terima kasih karena Jane telah berpartisipasi di turnamen ini dan memberi hadiah juara kepada Jane.